Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang Immanuel bersama dengan kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 12-16. Tertulis demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini Indonesia menempati urutan ketiga di dunia sebagai negara dengan jumlah kasus kusta terbanyak setelah Brasil dan India. Perlu diketahui bahwa kusta yang dimaksud dalam Alkitab pada konteks zaman itu berbeda dengan kusta yang dimaksud di zaman sekarang. Kusta dalam Alkitab lebih luas, mencakup semua penyakit pada kulit. Sedangkan yang disebut kusta di era sekarang adalah penyakit yang khusus disebabkan oleh bakteri yang menyerang sistem saraf tubuh dan juga kulit. Walaupun ada perbedaan, tapi penyandang kusta di era saat ini mengalami pengucilan yang hampir sama dengan zaman dulu. Ada isolasi sosial dan orang-orang cenderung menjauhi. Dalam perikop ini, saudara, tertulis tentang 10 orang kusta yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah desa. Mereka berdiri jauh-jauh karena mereka saat itu merasa tidak layak dan sudah terbiasa dengan pengucilan dari masyarakat. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak mereka sia-siakan. Mereka minta pertolongan untuk disembuhkan. Mereka berteriak memanggil nama Tuhan Yesus. Untuk berteriak seperti itu butuh usaha dan melepaskan rasa malu serta keengganan. Dalam kesulitan ataupun pergumulan yang berat, jangan kita enggan untuk memanggil nama Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus kemudian menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada para imam sebagaimana aturan pada saat itu. Kalau orang sudah sembuh dari kusta, hendaknya datang pada imam dan meminta penilaian dan konfirmasi atas kesembuhan. Tapi saat itu 10 orang kusta ini belum sembuh. Jadi logikanya adalah kenapa belum sembuh tapi disuruh pergi memperlihatkan diri kepada imam? Bukannya nanti akan ditertawakan atau malah dimarahi oleh imam. Dalam kondisi yang masih sama dan belum sembuh, 10 orang kusta itu berjalan kaki menuju kepada imam. Tapi di tengah jalan mereka alami mujizat kesembuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka yang kita perlu lakukan adalah melangkah dan taat dalam iman. Sekalipun kita belum melihat adanya mujizat, meskipun kita belum melihat pertolongan, tapi kita perlu meresponi janji firman Tuhan dengan melangkah. Di bagian ayat 17-19 dari Lukas 17 ini tertulis, Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sayangnya, dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Dan orang itu adalah orang Samaria, orang yang sering dicap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia tahu bagaimana harus bersikap. Kadangkala kita lupa bersyukur kepada Tuhan atas berkat, mujizat dan pertolongannya dalam hidup kita. Kita lupa untuk bersyukur, lupa berterima kasih. Mulai saat ini saudara, kita perlu untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan setiap hari atas berkat dan kebaikannya atas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan buat kita semua, bawa beban pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Berseru panggil namanya, minta pertolongan Tuhan. Melangkahlah dalam iman sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur atas pertolongan, atas kebaikan yang Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus sangat baik dan mau menolong serta memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, harapan, karena ada janji yang baik di dalam firman-Mu. Janji yang memulihkan, janji yang menyembuhkan, janji yang menolong, janji yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami dapat memanggil nama-Mu, berseru meminta pertolongan. Ajar kami Tuhan untuk melangkah dalam iman dan bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, yang sedang sakit. Jamah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur atas jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.